malam suara tangisan, suara ketawa, suara memanggil selalu ada. Tangisan siapa? Ya kita tidak tahu kan, tengah laut ini kan Allah selamatkan saya sehari mau puasa. Menjelang Ramadan. Ya, itu saya pecah air raksa itu saya minum. Itu yang buat saya kuat juga. Jadi kita bawa itu yang bercahaya. Jadi pantulan matahari semakin tinggal semakin bercahaya, bercahaya. Sehingga dia lihat sama kapten ini apa bercahaya. Yakuza ini kalau dia salah dia bunuh diri, dipotong tangannya ini tangannya dipotong nih. Ini pertama nih jari ini gitu. Yang tidak main-main, itu seumur hidup. Ini ya kartunya. Ini bahasanya bahasa Jepang semua. Ya. Kayak Lutfi ini mimpi. Mimpi bahwa ada satu manusia sedang telanjang bulat, dikelilingi oleh ribuan wanita. Mimpi itu disampaikan kepada musyawarah, ahli musyawarah di Nagoya. Pak Cecep Firdaus, tahan kamu sini. Disuapi sama Cecep, baru saya mau. Wah enak juga. Suapi tengah-tengah dia. Ran, bolehkah kami jadikan disco kamu ini jadi masjid? Iya saja sih. Saya seperti ngeledek gitu. Iya gitu. Silakan aja. Silakan. Sampai tapi begitu dia tengadahkan tangan, saya gemetar langsung. Semua orang nangis ketika itu di Guman. Karena orang Indonesia baru ketemu orang yang model kayak saya. Tapi itu sebuang nih, saya jadikan disco satu ini jadi masjid. Kalau saya bicara perkara ini, kemudian ada orang sakit, ulama yang sakit, marah, dia senang sama saya, berarti dia nggak punya iman. Perbaiki iman kamu, jadidu iman aku, perbaiki iman kamu. Di Jepang itu kan seperti di film-film lah, divisualkan orang-orang Yakuza itu kan punya loyalitas tinggi tadi. Kok bisa orang luar dari Jepang bisa masuk ke mereka? Ya terus intinya sebenarnya gampang, jelas sudah. Karena orang luar ini punya keberanian. Tidak itu ya dilihat gitu. Dia nekat, siapa yang berani, siapa yang cerdas, di sana dipakai. Justru saya di antara orang asing itu cuma saya yang diambil. Di antara yang lain-lain gitu. Sampai orang Jepang pun kaget dia. Saya punya kartu Yakuza juga. Oh ada. Ini. Boleh saya lihat ya? Jadi yang tidak main-main, itu seumur hidup. Ini ya kartunya. Ini bahasanya bahasa Jepang semua. Ini bisa dipakai. Kalau paspor di Jepang, yang tidak punya paspor ini bisa jalan enak, kita masuk disco, masuk mana-mana. Iya. Jadi ada semacam tes enggak? Ada. Tesnya apa? Tesnya memang kita tidak diketahui kalau kita dites. Kadang dikasih kita uang bawa. Oh semacam di kepercayaan gitu ya. Terus kita dikasih perempuan. Kadang kita itu dalam pesta ada orang nyenggol kita gitu. Kita tersinggung ya. Ya kalau saya kesinggung sikat langsung. Oh gitu. Kadang botol terpecahin di kepala kita sikat langsung. Saya sering berribut itu di disco, saya di kafe-kafe. Pernah saya di Senggigi dulu dikeroyok 13 polisi dulu. Ya, ada Edi tahu dia saksi dia itu. Saya dikeroyok di sana. 3 polisi mancung muka saya. Itu keluar di koran juga. Kalau nggak salah itu 97 nggak 98. 90. Kalau nggak salah. Ya 90-an. Lupa saya sudah. Iya. 97 98. Oke. Nah, lalu kenapa memilih Jamaah Tabligh? Tidak ada organisasi yang paling baik di dunia ini dan terorganisir dan hati mereka itu tulus itu hanya tabligh. Jamaah Tabligh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak membicarakan politik, tidak mencari dana, tidak membicarakan hilafiyah, dan kemudian hati-hati mereka itu tulus. Coba cari jamaah yang lain. Sekalipun sekarang NW saya tidak bohong. Sampai nama NW yang harum, yang luar biasa, nama Lombok ini terkenal karena NW rusak gara-gara politik. Siapa yang merusak? Ya orang-orang yang memikirkan isi perut dan di bawah perutnya itu. Kan rusak NW sekarang. Terbagi dua malah. Jadi dua. Dosa yang paling besar itu memecahkan hubungan silaturahim, kemudian mengambil hak milik warisan yang sudah diwakafkan diambil lagi. Banyak dulu waktu saya kecil ini wakaf, ini punya ini, sekarang sudah dijual sama orang Cina. Siapa yang punya hak? Umat. Berat itu wakaf dijual. Dan saya lihat sendiri, sekarang dipatok dia. Di depan gasolin stand, di depan Pertamina, tempat jual minyak itu. Nah,
awal kenal ini kan semacam kehidupan yang berbeda jauh. 180 derajat berubah begitu. Dulu yang berada di lingkungan dia disco dan lingkungan ini, dan akhirnya sekarang berubah segalanya. Awal mengenal teman-teman dari saudara kita dari Jamaah Tabligh itu bagaimana? Awalnya saya juga lagi confused waktu itu. Saya beli pulau lah, menguasai pulau Gili Kondo, Pulau Lampu di Lombok Timur. Saya urus itu, kebebasan tanahnya, ngurus ke pemerintah, banyak uang keluar. Iya. Sehingga kita buat party sama kawan-kawan Jepang, Yakuza Jepang di sana sempat juga. Oh, itu di Jepang jadi. Di Lombok di sini. Di sini tahun 2000, 99. Maksud tahun 2000 itu sekitar itulah. Saya kurang tepat. Waktu itu Megawati jadi presiden, kalau nggak salah. Waktu itu siapa Harun jadi gubernur. Pak Harun Saya sempat jumpa juga sama beliau. Iya. Karena kita minta perizinan, kemudian Bupati Sahdan namanya Lombok Timur. Iya. Alhamdulillah, di samping kita juga keluarkan uang kan. Ini semuanya, jadi kita bisa kuasai pulau itu, tapi pengelolaan gitu. Akhirnya kita sempat di sana buat acara-acara, tapi orang tua saya sudah setuju. Akhirnya saya balik ke Jepang. Saya sempat ke Bangkok dulu, di Pangkang Island. Saya sempat di sana dulu, di Pangkang Island berapa minggu, hampir sebulan lah, buat party di sana. Karena trauma kita di Kondo Aden ini, di Pulau Lampu ini nggak jadi. Akhirnya kawan saya duluan pulang, tapi kawan saya tidak ngasih tahu kalau dia itu bawa barang, bawa ekstasi, kiski namanya. Dia di bandara diikuti, masuk hotel langsung ditangkap. Saya tahu kalau dia ditangkap, saya takut pulang ke Jepang. Padahal saya ya dikatakan warga negara Jepang, juga warga negara Jepang, karena saya bolak-balik bebas. Akhirnya saya balik juga, tapi saya bersih, tidak bawa apa-apa. Jadi dia cari kesalahan saya. Nah, saya buka lagi disco itu, saya buka disco kita ini, sambil diam-diam selama 3 tahun lah kurang lebih. Saya Segrade gitu, dan itu sahabat-sahabat saya punya disco sendiri. Selama 3 tahun pulang dari sini itu, dari Lombok itu 3 tahun saya sudah punya disco sendiri. Saya sudah dipercaya lagi, sekalipun saya selalu pergi ke penjara tengok kawan kiski ini. Saya berikan dia sesuatu lah, keluarganya, saya backup gitu. Setelah berapa tahun setelah saya punya itu, setahunnya saya diburu terus sama polisi karena nama saya sudah di target di Jepang. Karena dari bicara-bicara orang saya terus disebut baik orang Jepang tahu siapa saya. Saya dicari sambil saya diam-diam bersembunyi lah. Datang Jamaah Tabligh ini. Yang datang itu Kiai Lutfi, Pak Cecep Firdaus, Pak Sugiharto, dan seluruh Indonesia. Saya waktu itu Muin seluruh Indonesia, yang orang markas Kebonjeruk asli. Iya, yang di Kebonjeruk. 7 orang kalau nggak salah itu datang. Dan alhamdulillah mereka ajak saya keluar Jamaah. Itu langsung mau atau? Pertama nggak mau, sempat saya gila lagi, sempat saya bingung ini apa ini. Tapi awalnya nggak kenal ini jamaah dari mana gitu. Tapi waktu itu mereka musyawarah di Singanjo di Nagoya. Mereka bermimpi. Kiai Lutfi ini mimpi bahwa ada satu manusia sedang telanjang bulat dikelilingi oleh ribuan wanita. Mimpi itu disampaikan kepada ahli musyawarah di Nagoya, termasuk penanggung jawab Jepang semuanya. Terus ada yang nyeletuk, ada orang Indonesia di Matsumoto, orang Lombok. Dia punya disco, dia punya ini, dia sering bawa orang Indonesia, dia sering party. Itu kita cari, dia bilang langsung. Makanya Kiai Lutfi termasuk musyawarah Pak Cecep Firdaus kan. Pak Cecep Firdaus yang amirnya waktu itu, kita putuskan kita cari orang ini, orang Lombok ini. Langsung datang gitu. Langsung 2 hari baru mereka datang ke sana. Dia telepon saya, karena telepon saya juga ditahu sama orang juga. Semua tahu, apalagi yang suka-suka party itu kan. Pasti tahu nomor telepon saya. Yang nelpon Ustaz Kiai Lutfi? Ya, Kiai Lutfi. Ini Farhan, iya Pak, ada apa? Tak boleh jumpa. Waktu itu saya deg-degan saya. Siapa ini gitu ya? Saya tahu jumpa itu udah kaget, saya lihat dia pakai surban, saya lihat dia beraninya orang dalam keadaan genting. Saddam Hussein sedang diburu Amerika kan, Jepang dekat sama Amerika kan. Jadi Islam itu sedang diintimidasi, kok beraninya orang. Nah waktu itu saya bingung, jumpa sama beliau sebentar saja. Waktu itu saya pakai sepeda motor besar, sejenis Harley Davidson. Saya jumpa dia, saya tinggalkan lagi. Wah, saya bingung. Di sana saya berpikir,
Jadi dia belum ngajak saya keluar. Akhirnya seminggu setelah itu saya sempat gila. Bahkan pacar saya memasukkan saya ke rehabilitasi gila, orang gila. Rumah sakit jiwa gitu ya? Ya, tapi nggak sempat. Saya langsung cari jamaah ini. Saya jumpa di Shojiri dekat Matsumoto, Shojiri namanya. Di sana waktu itu ada masjid kontainer. Iya. Nah di sana saya masuk, saya kaget, masya Allah, ada juga musola kan, ada juga masjid. Tahun-tahun tak pernah ke masjid saya. Dari tahun 90 itu tak tahu nama masjid. Sampai itu saya tahu nama masjid. Nah, Pak Cecep itu sedang bayang, setelah bayang, diajak makan kan. Saya jijik, kenapa makan kayak begini gitu. Makan sama-sama ya, gitu tapi ya. Pak Cecep Daus, Farhan kamu sini. Disuapi sama Cecep, baru saya mau. Wah enak juga. Setelah saya itu disuapi gitu ya? Disuapi di pertama sama Pak Cecep. Terus saya makan sama-sama, bertiga datang Ustaz Lutfi terus. Oh Farhan, kalau dulu itu gini caranya. Saya ikuti, saya kencing malah. Nggak tahu mereka kalau saya kencing, saya gemetar saya. Apa yang membuat gemetar? Karena Ustaz Lutfi ngomongnya tuh tegas gitu loh. Tegas. Ruhnya itu beda. Iya. Kalau Pak Cecep kan lembut. Iya, lembut. Saya, ini orang. Tapi saya nggak kasih tahu kalau saya kencing itu. Saya keluar lagi, saya bersihkan kan. Iya. Tapi kan musim dingin waktu itu kan. Iya. Jadi saya bersihkan lagi, saya udah biasa dingin. Kok kamu basahan? Ya saya nggak enak saya pulang aja saya. Nggak ada apa-apa, dikasih saya baju waktu itu, tapi saya nggak mau ambil. Nanti saya pulang dulu saya. Nah, tapi saya nggak pulang waktu itu. Jadi Ustadz Lutfi mau tahu disko saya. Jadi dia ikut sama Pak Sugiarto. Jadi saya jadi dalil, 2 mobil kan, saya mobil sendiri kan. Dia pakai mobil sama jamaah. Nyampe di disko saya sekitar kurang lebih nak nyampe 30 menit dari Shojiri nyampe. Ustadz Lutfi masuk, saya lewat pintu rahasia, dia lewat entran, dia lewat pintu depan. Begitu dia masuk, kaget dikejar sama karyawan saya, karyawan 3. Kira saya masih, dia lari. Ada perempuan dalam. Iya Pak Ustaz, ada perempuan untuk karyawan saya. Itu sedang mempersiapkan party. Oh, belum tapi gitu ya. Belum party, tapi sudah kelihatan orang-orang. Sudah selesai Isya kan, biasanya sana party kan di atas jam 8. Terus apa dia bilang Kiai Lutfi waktu itu? Tapi tengah-tengah dia. Farhan, bolehkah kami jadikan disko kamu ini jadi masjid? Iya saja sih. Saya seperti ngeledek gitu. Iya gitu. Silakan aja. Silakan. Sampai tapi begitu dia tengadahkan tangan, saya gemetar langsung. Nah saat itulah memang seluruh kejadian itu, diskusi saya mulai sepi, rezeki saya mulai tersendat, permasalahan sama karyawan, sama istri saya, sama pacar saya, semua masalah. Tambah bingung saya. Sampai istri saya misahkan diri, terus gaji uang-uang yang sudah atas saya kasih semuanya, ambil sudah saya. Akhirnya saya cari jamaah ini, setelah berapa minggunya saya cari, saya ambil mobil, sekedar sambil aja mobil, kan banyak mobil saya punya waktu itu. Sambil aja mobil, terus saya cari jamaah ini. Saya tanya sama istri, tumben saya telepon istri saya, gimana caranya pergi datang ke Gumaken saya bilang. Apa itu Gumaken itu satu provinsi, karena jamaah udah pindah ke sana. Oh, udah jalan ke sana. Iya, udah jalan ke sana. Oh, dia kasih tahu saya lewat ini. Kalau mau pakai kereta api, taruh mobil di stasiun Nagano. Setelah itu dari Nagano paling 3-4 jam kereta tercepat nyampe. Saya ikuti saran istri, tapi kok tumben mau kemana gitu saya. Nggak jumpa anak-anak dulu, nggak ada waktu, saya bisa sibuk. Kaget dia juga heran dia, saya kok tumben dia nelpon, bertahun-tahun saya nggak nelpon. Cuma uang aja saya kasih. Alhamdulillah, nggak nyampe berapa jam kok saya udah sampai di jamaah ini? Ya, enggak saya. Oh gitu. Saya ngejar nyari jamaah ini. Bahkan waktu itu saya bawa mobil dulu, setelah itu saya lepas mobil saya di kerumunan karena saya nekat sudah. Sehingga ada satu orang lah yang nggak tahu siapa itu, malaikat ke entah siapa yang putar kepala saya, jangan parkir di sana. Akhirnya saya bawa mobil saya ini masuk ke kantor polisi. Polisi nggak lihat saya juga, ajibnya itu. Dan mobil yang saya bawa itu yang paling jelek, mobil sampah. Tapi bukan mobil sampah sih, mobil sedan. Tapi sering saya kalau pergi kemana-mana sambil buang sampah. Ya itu saya bawa, dan dari Nagano saya naik pakai kereta tercepat ke Guma. Udah nyampe 1 jam, udah nyampe saya. Sampai di Guma saya cari masjid udah jelas, tahu saya, tapi kok muter terus saya. Belum ketemu gitu. Belum ketemu, padahal mesinnya ini saya muter terus, muter berapa kali sampai saya sempat mau beli minum bir biar tenang. Begitu saya mau beli bir,
ada suara azan, kedengarannya dekat cuma berapa meter. Akhirnya datang ke situ itu. Masuk dan ditunggu sama Pak Cecep Firdaus, Pak Ustuki Lupi, Pak Sugiarto. Terus Apa komentar mereka waktu itu? dia sudah katakan, kami yakin Farhan akan datang. Karena doa kami siang, malam, pagi, sore Pak Farhan terus. Dipeluk saya sama Pak Cecep terus. Iya. Cecep, Masya Allah. Langsung Pak Cecep sudah saya taklim. Semua orang nangis ketika itu di Guman. Karena orang Indonesia baru ketemu orang yang model kayak saya. Akhirnya saya ikut sampai ke Sapporo, daerah dingin. Jepang sana ya? Jepang, sampai di Sapporo. Terus yang dekat Rusia, kan Iya, dekat iya. Rusia itu daerah dingin. Saya balik ke Tokyo, di Tokyo saya melarikan diri. Ternyata Masya Allah tambah parah saya itu, ekonomi tambah ini. Ya, kok panjang sekali kita ngomong ini. Tidak usah panjang-panjang lah. Ngopi dulu. Ini kalau di Trans TV cepat saja kita selesai. Ini banyak pertanyaan ini masalah. Singkatnya, akhirnya dari sejak itu tetap berada di Jamaah Tabligh. saat itu. Tidak pernah ke, Tidak pernah menolak. Dan Huruj kemana saja? Saya pertama kali saya balik dulu ke Lombok. Oh, dari Jepang? Ya, saya ingin tahu Hmm. jamaah ini. Iya. Siapkan uang, saya balik. Terus saya dikeluarkan jalan kaki ke Bangka Belitung Jalan kaki? sama sama Aceng Sepudin. Iya. Ke bendaharanya DITI yang dekat sama apa namanya? Ya, pokoknya DITI dah, Iya. ketua DITI itu. Iya. Itu yang keluar saya ke Bangka Belitung, Masya Allah, dia ulama besar. Waktu itu dia mau keluar tuh diangkat sama Kejer Ustaz Lutfi supaya dia ikut kayak besar. Saya keluar 4 bulan ke Belitung, semua saya ikut 50 hari, seharusnya 40 hari tapi saya ikut 50 hari. Terus saya ke Barkas, terus dimusyawarahkan saya disuruh balik lagi ke Jepang untuk dakwah. Nah di sanalah saya mulai bisa pakai surban. Akhirnya saya ke India. Di India saya 6 bulan. 6 bulan. Sempat ke Bangladesh juga sih. Balik IPB ke lah ya. Ya. Dan akhirnya singkatnya kita ada di bagian terakhir, disko apa segala kehidupan yang di Jepang itu, keluarga di sana bagaimana? Saya kenal dakwah ini masalah juga sama istri saya, sama kawan-kawan saya dia, karena banyak aset-aset kawan saya dipercayakan ke saya. Tapi itu sebuang nih, saya jadikan disko satu ini jadi masjid, tetapi karena izinnya masjid ini adalah disko, jadi tidak dibuat di sana, dipindahkan ke tempat lain. Tapi ada sebagian daripada dana-dana orang Indonesia, termasuk dana saya juga, yang mengalir ke masjid ini. Jadi kita lah orang Indonesia yang buat masjid di Weda itu, sama namanya Akbar, orang Pakistan. Ustaz Farhan, apa yang membuat kita bahagia dalam hidup ini? Kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan hanya ada dalam amal agama yang sempurna. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada pangkat, hanya amal agama. Amal agama yang bagaimana? Sudah jelas. Amal agama dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang keadaan terbalik. Justru kita mau meninggalkan cara Rasulullah SAW. Sholatnya jaga jarak, pakai masker, ketakutan. Sesungguhnya Islam ini hanya bisa kuat, hanya bisa menguasai dunia lagi dengan dakwah. Kalau tinggalkan perkara itu habis. Sebagaimana waktu di Baghdad ingin membuat peradaban Islam, sehingga ulama-ulama bermusyawarah bahwa Islam ini sudah menyebar ke seluruh penjuru alam. Jadi sekarang bagaimana Islam ini dengan sainnya? Mencari yang baru. Ya, nggak usah udah buat pondok-pondok pesantren, buat pencipta lampu, pencipta elektronik semua kan. Ibnu Sina menciptakan ini kan banyak itu kan. Sehingga datanglah pasukan Tartar, membumi hanguskan 20.000 umat Islam dibanting, ratusan ulamanya digorok, wanita diperkosa, kemudian kitab-kitab dibuang sama pasukan Tartar. Gampang bagi Allah menghancurkan Islam. Gagal meninggalkan dakwah itu. Sehingga dibawalah dakwah ini oleh orang-orang yang mulia, yaitu pasukan Tartar, sehingga nyampe ke India dengan bendera pasukan Mongol. Dia yang bawa ke India juga, karena mereka pilihan juga. Dan kita hari ini kalau umat Islam tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka pertolongan Allah tidak akan datang.
Bahkan umat Islam hari ini begitu cinta dengan dunia sehingga kehebatan Islam hilang. Siapa yang cinta dunia? Ulama su. Ulama-ulama kita sudah cinta dunia, dia tahu benar. Menurut Ustaz, umat ini akan mengambil kejayaannya lagi? Pasti, janji Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi Imam Mahdi ini Allah ciptakan sehari semalam. Allah gembleng deh. Ini berdasarkan Al-Quran dan hadis kata Kiai Lutfi. Boleh katakan Imam Mahdi ini Allah ciptakan seketika. Ketika Imam Mahdi ini muncul, yang menolak Imam Mahdi adalah amir-amir dunia ini. Yang mengaku amir, mengaku imam, mengaku penguasa, ditolak Imam Mahdi. Bahkan dia getol, menolak sekalipun dia ulama, dia tolak. Dan siapa yang pertama kali membackup menerima Imam Mahdi ini adalah ulama-ulama yang ada di seluruh alam ini, yang mengaku dirinya suruh alam. Tapi yang masih ada keamiran atau masih ada ulama-ulama yang mengaku dirinya lebih pintar, dia akan tolak. Kenapa dia tolak? Karena dia itu tidak ikhlas, hanya memikirkan dirinya sendiri dengan kelompoknya. Tapi kalau seluruh alam ini ada di mana-mana, memikirkan dunia. Dari Mekah, Madinah, Pakistan sekarang intinya, pusatnya di sana, dan akan kembali lagi ke Mekah, Madinah. Kemudian yang mengaku MS, yang mengaku pondok-pondok pesantren, yang mengaku lebih pintar, itu akan selesai juga, akan dihabisi. Bukan yang menghabisi bukan siapa-siapa, Allah sendiri yang isikan dengan cara Allah. Yang mengikuti yang punya hati yang ikhlas. Ya, dan ini mahal. Pengorbanan ini mahal dan orang-orang pilihan. Yang dipilih itu yang berjiwa emas dengan jiwa emas, yang perak dengan perak, yang perunggu dengan perunggu, yang batu dengan kepala batu. Betul sekali. Ya. Terakhir, di tengah kebingungan umat saat ini, mana yang harus didengar, mana yang harus dilihat, apa pesan-pesan dari Ustaz Farhan? Sudah pasti Imam Syafi'i katakan, ini Imam Syafi'i katakan, ikutilah ulama-ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh musuh Islam, dibenci oleh orang munafikun, paling dibenci oleh pejabat-pejabat yang korupsi. Dan jangan pernah mengikuti ulama yang dicintai oleh orang kafir, orang munafikun. Yang mencintai, ikuti ulama yang paling dibenci. Bahkan kalau ulama yang benar-benar seperti Ahmad bin Hanbal, Masya, gantungan, disiksa. Nah sekarang ulama yang paling benci di Indonesia siapa? Ya tidak usah kita bicarakan, kita sudah tahu. Betul. Kita bicara nanti salah-salah. Nanti ada oknum pemerintah ini yang Masya Allah cari-cari masalah lagi. Kita selesai. Tapi kita nggak takut. Betul. Nanti biasanya ada yang lewat dagang bakso. Kita nggak takut karena ini kebenaran. Karena mengatakan kebenaran ini berat. Sesungguhnya dakwah ini menyakiti hati orang. Kalau menurut saya, kenapa sakit hati orang? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya sehingga dia marah. Dia. Contoh buktinya mana? Para nabi. Ketika dia berdakwah, langsung Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Nabi Zakaria digergaji di dalam pohon. Nabi Yusuf dipenjara. Rasulullah SAW gimana? Diburu, bahkan dia hijrah ke Madinah. Jadi dakwah ini menyakiti hati orang. Yang sakit itu ada orang yang tidak punya iman. Kalau saya bicara perkara ini, kemudian ada orang sakit, ulama yang sakit, marah, dia senang sama saya, berarti dia nggak punya iman. Perbaiki iman kamu, jadidu iman aku, perbaiki iman kamu. Bagaimana cara memperbaikinya? Keluar di jalan Allah, perbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tambah korban, tambah paham. Tidak korban, tidak paham. Salah korbannya salah paham. Banyak orang sekarang korban tapi salah paham. Salah caranya korban. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Itu saja. Iya. Soalnya patung panjang ini loh. Kalah-kalahan apa namanya? Di TV nasional. Iya, Masya Allah. Tapi hari ini luar biasa ya. Saya yakin kita banyak mendapatkan, tidak hanya masyarakat di bawah saja, tapi saya yakin para pejabat petinggi jika melihat ini, hatinya akan, dengan apa ucapan Ustaz Farhan tadi, akan masuk ke dalam hatinya dia gitu ya. Intinya ya. Iya. Sudah dipikirkan sama ulama dari Sabang sampai Merauke, dan saya juga berjumpa juga dengan ulama-ulama itu. MPU ini adalah Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia yang memikirkan bagaimana Islam ini, umat Islam ini bersatu.
dari NU garis lurus, dari Muhammadiyah garis lurus, dari orang-orang yang benar-benar lurus, yang keturunan pahlawan nasional berkumpul, dan saya termasuk anggota Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. 2 di Lombok ini, 2 di Bima, di Pulau Sumbawa. Dan ini selalu. Dan kalau tuan-tuan benar-benar ingin berkiprah untuk perkembangan Islam, ikut MPUI. Pergerakannya. Ya, dan yang tidak berpolitik kan tablik, tapi sebenarnya ini politik Rasulullah. Tambah korban, tambah paham, insyaallah. Insyaallah. Okay. Sekali lagi terima kasih Ustadz Farhan sudah hadir di podcast hari ini. Semoga kedatangan Ustadz membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.